Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merangkap pembawa acara. Hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Januari ini genap 10 tahun pengajian kita di pengajian tauhid di Masjid Baitul Ihsan ini. Dulu mulai heboh Desember 2006, sehingga pindah dari Masjid Al-Azhar ke Masjid Baitul Ihsan. Ini berkah dari kehebohan dulu ya. AC dingin, lebih luas, lebih tertib dan dijaga ketat ya. Keluar masuknya jadi saudara lebih tertib. Nah, sebagai terima kasih saya kepada Masjid Bank Indonesia Baitul Ihsan, pas sekarang Bank Indonesia sedang diberikan perhatian khusus oleh masyarakat sehubungan dengan dianggap ada kemiripan ya antara saudara, nggak begitu lihat karena belum punya uangnya ya. Saya nggak kelihatan ya. Saya sudah mendengar juga kehebohan ini, sudah lihat potret-potretnya, dan memang cara yang harus saya lakukan kalau ada sesuatu yang tidak mengerti adalah tabayun. Jadi suka bertanya, ini teh kenapa bisa begini, kenapa kok ada persepsi ini seperti Palu Arit, pas lagi sekarang dianggap kebangkitan Kokom itu ya, komunis itu, sehingga ini menjadi sensi. Saya juga dengar pernyataan Habib Rizik tentang, sebetulnya pernyataan Habib Rizik ini belakangan, sebelumnya sudah tersebar ya, kemiripan ini dianggap mirip begitu. Nah, sesudah bincang-bincang dengan yang berwenang di Bank Indonesia di beberapa tempat sebetulnya Pak, setidaknya di sini di Bandung, di Lampung, saya minta contoh-contoh. Oh, ternyata pertama memang saya mikir asa nggak mungkin lah Bank Indonesia ini berniat untuk ke arah sana ya, memberikan dukungan kepada partai terlarang itu. Ini hati kecil saya. Lalu di mana kira-kira kok jadi dianggap mirip? Maaf, saya salah kalau mengatakan kemiripannya. Ternyata ini uang itu dicetak dari tahun 93, 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, 2014. Oh, ternyata kita belum jarang memperhatikan sih ya. Pertama, kita jarang punya uangnya. Kemudian ternyata yang mirip-mirip, dianggap mirip, salah lagi. Dianggap mirip itu adalah dari tahun 2001 udah ada tuh, cuman kita belum nyadar. Karena memang kalau dilihat itu jadi tidak kelihatan. Lalu 2009 juga kan itu depan belakang, tapi kalau dilihat terawang jadi nempel. Saya lihat nih potret-potretnya di sini hadirin. Oh, begini. Karena saya bukan yang nyetak, maka tolong Pak Suhaidi sebagai Kepala Departemen Pengembangan Bank Indonesia, visi Bapak mau melegakan hati, tabayun silakan. Kasihan ya beliau ini tertekan wajahnya. Cing sabar, Pak, naik di sini Pak. Kita ini sama-sama orang kecil, tapi Bapak kecil ya besar ya. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama hatur nuhun Al Mukarram Kiai Agim atas waktu yang diberikan untuk saya sedikit rilis, karena dapat bertemu AA dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Suhaidi sekarang ini dapat amanah sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Uang di Bank Indonesia.
Jadi yang bertanggung jawab merencanakan, melakukan pencetakan, mendistribusikan sampai uang itu di tangan kita semua dimanapun berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terkait dengan gambar uang yang sekarang sedang ramai dibicarakan, kami diskusi dengan Al-Mukarram Ustadz Agim, juga dengan para ulama untuk melakukan tabayun. Dan ini kesempatan yang baik, karena ini bagian bukan hanya untuk kita orang per orang, untuk Bank Indonesia, tapi sebagai bangsa kita juga bagian dari mencari solusi yang baik bagaimana ke depannya. Mungkin dapat kami sampaikan di sini bahwa uang yang kita cetak yang ada, insya Allah pada jamaah semua di sini di dompetnya ada uang rupiah. Jadi karena sekarang ini undang-undangnya semua transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah, nggak boleh mata uang asing, karena uang ini merupakan simbol kedaulatan. Sehingga kami pun di Bank Indonesia pada saat merancang, mendesain uang itu dilakukan pemikiran yang sangat mendalam, sehingga memastikan bahwa uang yang kita edarkan dapat dihormati sebagai martabat kita sebagai bangsa. Alhamdulillah sejak Bank Indonesia beri amanat ya sebagai bank sentral, sebagai otoritas pengedaran uang, kita memastikan bahwa uang ini dalam jumlah yang cukup dan sampai ke seluruh wilayah NKRI. Dan tadi disampaikan juga oleh Ustadz Agim, kita menjaga agar desain itu tidak menimbulkan masalah buat kita semua, bukan hanya buat Bank Indonesia, tapi sebagai bangsa. Dan kita mendesain itu yang utama adalah jangan sampai mudah dipalsukan. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah pengajian sebagian dari Daurat Tauhid, itu ada yang kalau kita terawang ada gambar pahlawan, itu yang namanya watermark, itu ada di dalam kertas. Kemudian ada benang pengaman, itu melekat dalam kertasnya juga. Nah kemudian ada pengaman yang dibuat dalam cetak. Nah antara lain yang sekarang sebagian masyarakat mengatakan itu ada kemiripan dengan simbol partai terlarang adalah yang dibuat dengan teknik cetak, yaitu cetaknya itu ada uang kan seperti kertas ini, ada depan ada belakang mungkin nah yang teknik recto verso adalah teknik cetak dua sisi depan beda dengan sisi belakang, dan kalau digabung menjadi satu gambar atau logo tertentu. Ada negara lain yang menggunakan logonya ini misal dengan angka, ada simbol negaranya. Nah Bank Indonesia sejak tahun 90-an memutuskan bahwa yang logo yang ada di situ adalah logo Bank Indonesia. Hanya cetaknya supaya tidak mudah dipalsu, teknik depan dengan belakang beda. Nah, seperti ini. Misalnya di tahun 2001, ini hasil akhirnya di terawang itu adalah gambar Bank Indonesia. Kalau sekali cetak langsung gambar Bank Indonesia, itu mudah dipalsukan. Kalau mudah dipalsukan, uang kita yang asli ini nggak berharga, karena nggak ada bedanya dengan yang palsu. Sehingga Bank Indonesia membuat teknik cetak yang tidak mudah dipalsukan. Jadi bagian depannya dibuat seperti pemotongan sebagian, belakangnya dibuat pemotongan sebagian.
Tapi kalau disatukan di terawang itu jadi logo Bank Indonesia. Dan itu memerlukan teknik cetak yang sangat presisi. Jadi teknik cetak biasa nggak bisa, karena itu milimeter setengah mili beda aja udah nggak akan berubah, nggak akan sama bentuk apa yang kita mau Bank Indonesia. Itu adalah untuk melindungi kita semua, supaya uang yang kita peroleh dengan susah payah, dengan usaha ikhtiar yang kerja keras, itu tidak mudah dipalsukan, supaya nilainya bisa dijaga. Dan ini sudah dilakukan, yang sekarang dikatalah diperdebatkan, didiskusikan oleh sebagian dari kita, jadi saudara-saudara kita, adalah tahun 2001, 2009 dan 2014. Jadi sudah lama, dan kita juga di Bank Indonesia selalu menerima masukan dari berbagai pihak. Dan yang kita terima masukan ini itu mulai bulan November sebagian masyarakat. Tentu ini masukan yang sangat berharga, dan untuk menjadi bagian dari masukan yang akan dipertimbangkan di masa yang akan datang, sebagai bagian dari upaya kita untuk mencari yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi demi Allah, demi Rasulullah, kita semua, saya Suhaidi orang Cirebon, tim saya, kepala divisinya orang Bandung, ada Yudi Harimukti, orang Soreang, lalu ada lagi Edi Rahmat orang Bekasi Tambun, yang kalau ngomong radio tuh Ardio, jadi kalau ada orang Tambun itu Edi Rahmat. Ini kita tidak berpikir untuk yang lain-lain selain mengamankan uang kita dari upaya pemalsuan. Mungkin ini jadi kita ini ya, semuanya kita sesuai dengan nasihat tausiah Agim HHN. Jadi kita akan kita akan menjelaskan, dan mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik buat kita semua sebagai umat dan juga sebagai bangsa yang insya Allah sedang dapat ini untuk ujian, untuk naik kelas, untuk yang ke arah yang lebih baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih lega sedikit Pak Syahidi sekarang? Alhamdulillah Pak, nuhun ya Pak. Ya, saya lihat Pak Syahidi dari tadi sedih wajahnya. Tenang Pak, Indonesia memang sedang begini sekarang ya. Yang penting semuanya dapat pelajaran dan semuanya mencari solusi terbaik. Lagi sensi di negara kita Pak. Saya aja juga lagi sensi ya. Boleh saya teruskan ini Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, Maha dekat, Maha mendengar, Maha tahu segala-galanya, Maha menentukan segala sesuatu. Dialah yang menakdirkan pertemuan ini ada. Dia pula yang mencatat semua kebaikan. Dan kalau ikhlas, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada satupun yang bisa terjadi kecuali hanya dengan izin Allah. Tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali dengan izinnya. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali juga dengan izinnya, dan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak perlu merisaukan masalah yang ada, tapi risaukanlah jikalau kita salah menyikapi masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, stres itu karena kebanyakan berpikir dan kurang zikir. Kalau begitu apakah kita tidak boleh mikir? Tidak bisa. Allah memberikan otak kepada kita untuk mikir. Bukan tidak boleh mikir, tapi setiap berpikir harus jadi zikir. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu.
Jadi semua masalah itu harus membuat kita bergantung kepada Allah, karena masalah itu pun terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang membuat kita stres adalah kalau kita ingat kepada sesuatu dan tidak ingat kepada Allah. Padahal sesuatu itu pasti ciptaan Allah. Karena tidak ada yang di alam ini yang bukan ciptaan Allah. Segala sesuatu itu pasti ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Wali, Allah yang maha pelindung, atau Al-Maula, Allah yang maha pelindung. Dalam surat An-Nisa ayat 45, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyiran. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu, dan cukuplah Allah sebagai penolong bagimu. Kenapa cukuplah Allah? Karena segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dikuatkan oleh Allah. Nih, kita semua ini bisanya ngumpul pasti karena dikuatkan Allah. Kalau Allah tidak nolong, kita bisa sedang kelenger tidur atau bisa sedang berbuat maksiat. Jam yang sama ini, menit yang sama, berapa banyak yang sedang berbuat maksiat. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah, taufik, kita mau ke sini. Nah hadirin, kita akan terancam. Salah satu ujian dalam hidup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kita akan ada sedikit yang membuat kita ketakutan, pasti ini. Tapi bisyai, sedikit saja dibanding dengan kelapangan. Nah, yang mengancam kita itu pasti makhluk ciptaan Allah, benar? Coba, ada yang terancam oleh nyamuk. Nyamuk ciptaan siapa? Hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana ya, tolong agak semangat gitu. Makhluk ciptaan siapa? Yakin? Apa saja yang mengancam kita coba? Bakteri, yakin bakteri itu ciptaan Allah. Virus, AIDS dan sebagainya itu ciptaan Allah. Geng motor itu juga makhluk ciptaan Allah. Narkoba itu juga ciptaan Allah, diujikan. Kita mau pakai narkoba atau mau makan gepuk, ya terserah saudara. Semua yang mengancam itu pasti makhluk ciptaan Allah. Dan semua yang mengancam tidak efektif tanpa izin Allah. Makanya setiap kali kita merasa terancam, kita perlu pelindung yang melindungi kita, yang menggenggam, yang mengancam kita, itu yang paling tepat, benar? Termasuk setan. Kita tidak lihat setan, setan lihat kita. Kita dikerubutin setan, sedang kita banyak aktivitas. Setan nggak punya aktivitas selain nipu kita. Udah nggak kelihatan, udah keroyokan. Sejujurnya saya nggak minat sama sekali tuh bertarung lawan setan. Lebih baik saya laporkan kepada penciptanya. Siapa? Yang menguasainya. Siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah babak belur dia. Tapi udah jarang kita nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa coba? Karena setan nggak mau kita ngomong itu. Jadi ditipu aja untuk berlindung kepada yang lain selain Allah. Nah hadirin sekalian, makanya ayat yang tadi dibaca itu ketika terancam, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami
kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Ini penting ini. Kalau di kantor diancam oleh atasan, kamu nanti akan saya pecat, tenang saja, gak akan dipecat kecuali udah ditetapkan dipecat. Oh gimana kalau ketetapannya dipecat? Gak apa-apa. Memangnya PHK buruk? Yang buruk itu di PHK oleh Allah imannya, benar? Kadang-kadang Allah menguji kita dengan di PHK supaya kita jadi direktur utama dalam sebuah perusahaan. Selama ini saudara karyawan, Allah akan memberikan rezeki lagi karena tanggungan banyak supaya saudara jadi direktur utama, merangkap karyawan inti, maksudnya mandiri hadirin ya. Oh serius hadirin? Emang kalau di PHK berarti rugi? Tidak. Berapa banyak yang asalnya di PHK demo sekarang sujud syukur. Saya sering ketemu, karena dulu waktu mau pas di PHK mau demo ngajak saya Pak demonya, seperti sekarang juga Pak Suhadi gitu ya. Kami mau di PHK, tolong bantu. Bantu apa? Saya udah nggak tahu takdir Pak, boleh jadi di PHK ini suatu saat Bapak syukuri. Masa tapi sekarang musim demo aja, esok demo aja. Kemarin ketemu Pak beberapa waktu di Kanada tuh, beliau dulu di PHK, pindah ke Kanada, makmur di sana Pak. Alhamdulillah di PHK tuh kan, dulu ngajak demo, udah makmur nggak ngajak-ngajak. Makanya hadirin sekalian, yang berat dalam hidup adalah kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Itu yang neken tuh Pak. Nah ketika kita berlindung ke Allah ya, misalkan ini pagi nih, contoh kenapa orang pagi itu jadi berat, malamnya nggak tahajud, malam paginya nggak sholat subuh jamaah, berat tuh. Karena kalau kita mau menghadapi hari, malamnya kita bangun sujud ke Allah, sebelum mikir duniawi kening ini mikirin kebesaran Allah. Sebelum mulut ngomong duniawi, mulut ini hanya menyebut nama Allah, munajat ke Allah, menyebut ayat Allah, asma Allah. Sebelum kaki ini melangkah ke pekerjaan duniawi, kaki melangkah ke masjid dulu, ke rumah Allah. Dan paginya doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya. Allah dengar nggak kita doa itu hadirin? Jawab. Dengar? Yakin? Allah tahu apa yang bakal terjadi. Anjing mana yang bakal ngegigit, ojek mana yang bakal ngelindas kaki, ya, nyamuk mana yang Allah tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kita sudah berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kita yakin Allah yang bakal ngelindungi hari kita. Itu nggak bisa tuh yang tadinya takdirnya bakal digigit anjing, karena dia doa jadi dia yang gigit sate hadirin. Oh iya, kan doa itu merubah dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kamu tidak doa takdirnya ini, kalau kamu doa takdirnya itu. Karena kita berlindung ke Allah, tambah lagi sedekah. Sedekah penolak bala, selain bala ditolak, dosa dihapus. Tadinya nggak akan dapat rezeki, atasan lihat kita yang tadinya gemes, kenapa saya jadi pengen ngasih uang? Gelempeng aja hadirin. Apa susahnya? Oh, kemarin ada kejadian seseorang, ini kisah nyata. Ini dia dengan anaknya dipijit itu bayarnya 60.000, belum tamat, ngeluarin uang 100, bayar 60, kembaliannya
55 sih sebetulnya ya. Jadi kembaliannya sekitar berapa? 45. Keluar dari tempat pijit, ketemu temennya, jemput aja oleh dia, ngobrol sebentar, diantar ke rumahnya. Turun dari rumah teh nyakuin uang, ngepalin. Pas dihitung 3 juta tuh Pak, dihitung, dicoba dibagi-bagi, 3 juta dibagi 45, ternyata 70 kali lipat. Halo? Pengen ya? Saudara suka pengen yang 3 jutanya, pengen sedekahnya dulu hadirin. Nah hadirin, itu kenapa? Itu bisa jadi yang tadinya harus ketubruk angkot nggak jadi, dosa diampuni, dilipat gandakan. Nah karena kita yakin Allah yang maha melindungi, makanya bersodakoh bisa seperti itu, bonusnya jadi banyak. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, hudita wa kufita wa wukit. Itu kalau orang keluar dari rumah, doa itu dengan yakin, bismillahi, dengan menyebut namamu ya Allah, bismillahi tawakkaltu, saya bertawakal kepadamu ya Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata illa billah, kecuali dengan pertolonganmu. Itu Allah tahu ini si hamba berlindung ke Allah, ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Itu jaminan. Setan juga bingung gimana nipunya nih orang yang kayak gini, tapi dah kita nggak doa, benar? Jadi betul-betul rugi kita ngadepin hari tidak berlindung kepada Allah yang menguasai apa yang bakal terjadi. Makanya di rumah yang suami takut istri itu STI, nggak usah stres. Kenapa bapak ketawa Pak? Saling menunjuk begini, ada apa di BI ini? Suami takut istri kurang berlindung ke Allah, laporkan ke Allah, ya Allah. Bapak kenapa gelisah sekali Pak? Tenang Pak. Para suami takut istri mau wirid hadirin. Dari mana Pak? Tenang, dari tadi Bu. Dari masjid BI. Ngedengerin ceramah si Agim ha Pak? Iya Bu. Oh mau belajar ya? Iya. Iya Bu, mau belajar. Emang serba salah nih ikut pengajian saya nih. Yang laki-laki disangka berguru, ya enggak? Dah nggak diterusin. Tenang, Allah tahu niat kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati. Tenang aja. Pokoknya kalau di rumah mau bertengkar nih dengan siapa aja, udah cukup berlindung ke Allah. Wirid aja, zikir. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma. Memangnya saya jahat Pak? Saya juga tahu doa itu. Tenang hadirin, itu namanya menambah pahala sabar ya. Ingat pelajaran yang lalu bahwa jadinya seorang petinju profesional karena ada sparring partner. Masih ingat pelajaran yang lalu? Mana yang lebih penting, dikritik atau dipuji? Ini bukan yang kita sukai, yang lebih penting. Mana yang lebih penting, dikritik atau dipuji? Saudara kalau setengah hati kayak gitu. Kalau bulat ngomongnya kayak gini, apakah saudara mau dijadikan ahli neraka? Nah kalau bulat kayak gitu. Mana yang lebih penting, dipuji atau dikritik? Nah itu kepaksa ya. Nah, mana yang lebih penting bagi kita, dikritik dengan lembut atau dikritik dengan pedas? Nggak yakin nih. Gini, kalau kita mengkritik kita harus pakai adab yang sangat tinggi. Tapi kalau kita dikritik dengan pedas, tajam,
kita berlipat keuntungannya. Satu, kita dapat ilmunya, kekurangan kita. Dua, kita dapat sparring partner, latihan untuk melatih sabar, ya kan? Latihan membalas keburukan dengan sikap yang baik. Juga kita dapat sarana penggugur dosa. Kalau bagi saya lebih penting kritik tajam, Pak. Jadi meningkat kualitas kesabaran kita, ketenangan kita. Coba saudara bela diri, sparringnya mau yang blow on atau yang tangguh? Oh, iya, yang pukulannya asal dicolek gitu ya, atau mantap gitu kan, pasti kita perlu sparring yang tangguh, benar? Nah kalau nyolek mah kita nggak ada apa-apanya. Nah oleh karena itulah, kembali ke masalah tadi di rumah, kalau kebetulan takdirnya dapat istri yang sensi gitu ya, apa lihat-lihat Pak, ya ini mensyukuri ciptaan Allah Bu, semua serba salah itu pahalanya Pak, Masya Allah. Tenang, zikir Pak, zikir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa Nabi Musa Pak, buat ke Fir'aun. Emang saya Fir'aun? Salah lagi, tenang ya. Ini ladang pahala. Allah lihat kesabaran Bapak tuh Pak, kegigihan, ketenangan itu dilihat Pak. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari niat salah, kata-kata salah. Saya juga berlindung kepadamu dari makhluk yang satu ini ya Allah. Tapi jarang orang berlindung ke Allah loh Pak. Kalau ada apa-apa kita lebih fokus ke makhluknya, padahal makhluk itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang episodenya aja kita lagi dilatih digugurkan dosa lewat yang begitu. Mengerti? Akhwat calon mempelai, kalau kata calon suami itu, saya nggak jadi nikah sama kamu, tenang, jangan dulu ngejerit ya. Ada Allah yang menguasai, Allah yang menguasai. Ini menarik ya. Ada seorang akhwat diminati oleh 3 ikhwan. Waduh, yang satu tuh dengan segala gaya, segala strategi berusaha memikat akhwat ini. Yang kedua kurang modal lah gitu ya, tapi berani juga datang ke bapaknya melamar tapi kurang. Nah yang satu ini di belakang strategi tapi nggak berani ketemu. Ada satu lagi nih, dia datang ke bapaknya wanita ini bermaksud melamar gitu, tapi enggak mau kontak dengan akhwat ini, enggak mau komunikasi. Tidak, nanti aja, kalau udah jodohnya juga akan bisa komunikasi. Kalau bukan jodohnya ya berarti enggak. Ternyata dengan ibadah yang bagus hasilnya ditolak. Jadi akhwat ini nolak. Disampaikan oleh orang tuanya, maaf akhwat ini tidak menerima. Oh tidak apa-apa Pak, semuanya ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Dia mah anteng ibadah lagi, saumnya dijaga. Suatu saat akhwat ini berubah pikiran, nerima tuh yang ini, yang banyak gaya tuh akhirnya gagal total. Dan menjelang nikahnya juga tetap ngejaga, enggak mau ketemu ya kecuali seperlunya sekali, enggak ada komunikasi kecuali seperlunya, karena yakin Allah lah satu-satunya yang menentukan, dialah yang menguasai setiap perjodohan. Jadi tidak perlu lebay. Nah inspirasi bagi para kompetitor-kompetitor yang merasa kurang modal ya, yang wajah kurang mendukung, dompetnya kurus kering ya enggak, andalkan Allah, karena keputusan Allah nggak bisa ditolak siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi. Surat Yunus 107. Ini saya ulang-ulang supaya saudara ikut hafal. Gak apa-apa diwiridkan juga. Ini supaya bulat ya, bahwa kalau kita ditimpa kemudaratan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan, gak ada yang bisa nolak. Fadhol Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, bencana, kepahitan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, kecuali Allah saja. Allah bikin sakit ke kita, Allah yang bisa menyembuhkan. Allah mencabut ketenangan kita sedih, Allah yang bisa menenangkan. Allah memberikan kesulitan keuangan, Allah yang bisa mencukupi. Tidak ada lagi. Makanya kalau galau-galau cari ketenangan dari selain Allah itu tidak ada. Datang ke diskotik tambah galau di sana, repot. Tidak ada. Pergi ke pantai, tsunami, makin galau. Sudahlah, dekat ini Allahnya juga, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Dia maha melihat apapun yang kau kerjakan. Dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, jodoh, pasti jodoh. Wala roda li fadlih, tidak ada yang bisa nolak, enggak ada yang bisa nolak. Naik pangkat, naik. Jadi gubernur, jadi. Seperti Mr. Entrum itu ya. Kalau orang Sunda Mang Entrum. Jadi presiden, jadi. Makanya jangan sibuk dengan janji orang sampai lupa ke Allah yang maha menentukan. Jangan sibuk dengan ikhtiar sampai lupa Allah yang menguasai ketentuan. Ini seperti kemarin kita ada aksi 411 berapa sih? 411, 212. Itu enggak boleh jumlah itu menjadi pegangan. Seakan-akan dengan jumlah pasti begitu, enggak bisa. Malah jadi ujub, nanti diuji oleh Allah. Tetap saja kita harus merunduk, Allah yang menguasai segalanya. Makanya dalam menghadapi pilkada ini, pemilihan kepala daerah langsung ya, harus kuat doanya. Demo boleh, tapi kalau ngandelin demo, ibadah telat, doa enggak, tahajud enggak, istighfar enggak, itu bisa ngandelin demo itu? Gak bisa. Saya lebih semangat sekarang ngajak orang kembali ke masjid. Ayo tahajud, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Subuh galakan sampai ngeluber subuh ini. Tiap malam qiyamul lail, tahajud, semuanya tahajud. Kurangin ngomong, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa. Itu lebih merubah takdir hadirin, daripada hanya sekedar fisik yang kita andalkan tapi lupa untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi saya? Pilkada. Oh, sekarang beredar ya katanya Aagi mendukung Ahok. Di YouTube ada gitu.
Ya, saya sebetulnya mendukung orang yang beriman teguh kepada Allah, yang bisa mengajak masyarakat beriman juga ke Allah. Karena yang menyelamatkan itu bukan jalan tol, tapi sirotol mustaqim, selamat di sana. Jadi kalau hanya ngebangun jalan fisik begini, ini zaman Fir'aun juga bisa. Orang-orang yang enggak ingat ke Allah juga bisa. Tapi membangun keimanan masyarakat, ini hanya bisa oleh orang yang beriman. Makanya kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya keyakinan teguh kepada Allah, tauhidnya mantap, akhlaknya akhlakul karimah. Karena warisan terpenting dari pemimpin itu adalah keteladanan bagi anak cucu. Nah, kalau pemimpinnya akhlaknya baik, nanti ditiru, ini menjadi warisan besar. Kalau ngebangun jalan akhlaknya jelek, nanti yang ditiru kejelekan, itu jalan bisa cepat habis. Kan di kita tuh ngebangun yang jadi krisis itu krisis akhlak. Suruh ngaspal, aspalnya diminum. Suruh maka beton, betonnya dikunyah. Kita butuh pemimpin yang akhlakul karimah dan profesional. Karena sesuatu yang dikerjakan oleh bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Ya, kapan sih pilkadanya tuh? Oh, berarti ini ceramah terakhir saya bulan Januari ya? Oh, sebetulnya saya nggak akan ikut campur karena barusan udah ngomong ya. Saran saya, doa semuanya kembali ke masjid, malam tahajud semua ya. Ajak saudaranya. Orang Kristen menyuruh memilih pemimpin yang Kristen, wajar atuh. Itu bukan sesuatu masalah. Itu sama sekali, dan kita jangan ikut campur karena wajar sekali. Pemimpin orang Kristen ingin punya pemimpin Kristen, itu mah bukan hal yang aneh, wajar, dan kita nggak boleh tersinggung atau ikut campur, apalagi menggunakan dalil-dalil dari kitab sucinya. Itu mah silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Karena mungkin dalam benaknya, siapa yang nanti memajukan orang Kristen kalau bukan pemimpin yang Kristen, itu mah wajar. Kita nggak boleh jengkel, nggak boleh sakit hati, nggak usah berkomentar juga. Nah, giliran umat Islam merindukan pemimpin yang soleh, yang imannya teguh, yang akhlakulnya akhlakul karimah, yang bisa memimpin dirinya, memimpin lisan, memimpin pikiran, memimpin tubuhnya, dan bisa memimpin dengan baik. Ini juga hal yang sangat wajar. Suara umat Islam itu dicari oleh siapapun yang mau jadi pemimpin. Karena umat Islam mayoritas, benar? Kita harus sadar, ada yang ingin jadi pemimpin, mencari suara umat Islam supaya nanti kalau jadi pemimpin bisa memuliakan umat Islam itu, sehingga umat Islam rahmatan lil alamin. Kalau umat Islam bisa mulia, yang non Islam itu akan terayomi, karena Islam itu membawa rahmat. Ada yang pengen jadi pemimpin, cari suara umat Islam supaya umat Islamnya ini benar-benar maju, berakhlak baik, dan yang lainnya terayomi. Tapi ada juga yang nyari suara umat Islam buat kepentingan dirinya, karena dia pengen jadi pemimpin, pengen kaya, pengen terkenal, nggak begitu peduli ke umat Islam. Dia akan datang ke tempat Jumatan untuk mencari suara umat Islam, padahal belum tentu Jumatan kalau enggak lagi pilkadal ya. Ada juga yang cari suara umat Islam padahal hatinya nggak suka ke umat Islam, tapi tetap nyari suaranya supaya dia kepilih. Nah, sesudah itu belum tentu sama sekali keputusan kebijakannya akan berpihak kepada yang suara pemilihnya itu. Nah, ini harus pintar-pintar umat Islam ini ya, sing bijaksana, sing cerdas, sing jernih. Kita tuh lagi di mulai-mulai sekarang, orang tuh lagi nyari-nyari suara kita, tapi belum tentu peduli kepada kita, ke agama, ke umat.
makanya sing jernih. Setuju hadirin? Yang tahu adalah Allah semata, makanya sing bagus ibadahnya, ya. Sepakat? Tolong Bapak Ibu jangan takut oleh masalah. Masalah tidak ada yang bahaya. Bahaya tuh kalau jauh dari pertolongan Allah. Jadi kalau ada masalah mah deketin Allah aja. Udah, ada cuman itu yang bisa diandalkan. Sekarang curhat di status, masalah baru sekarang, ya. Curhat ke temen, belum selesai curhatnya dia udah curhat kita ke yang lain, jadi fitnah. Udah mending curhat ke Allah. Ada apa-apa tuh ambil air wudhu, sholat. Pokoknya, halo, tolong ini dalam situasi sulit ini, yang pertama kita lakukan wasta'inu bisabri wassalah. Sabri itu, sabar itu menahan diri, tahan lisan, tahan tulisan juga, ya. Itu lisan dan tulisan sekarang lebih gampang nulis. Tahan dari apapun yang kira-kira Allah nggak suka, tahan. Karena makin boros kita melakukan dosa, makin jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat, kenapa sholat? Karena kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu sholat. Gini, amalan yang tertinggi, yang paling mengangkat derajat, yang paling mensucikan, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertempur, membunuh terbunuh di jalan Allah, menurut Rasulullah apa? Zikrullah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, insyaallah. Jadi amalan yang paling top itu adalah zikrullah. Semua perintah tuh zikrullah ujungnya, benar? Untuk ingat ke Allah. Zikirnya ngadep kiblat, itu salat. Zikirnya dalam keadaan wudu, itu sholat. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, sholawat ada dalam sholat. Ada al-fatihah, Quran, ada baca ayat Quran, zikir yang utama itu Quran, ada dalam sholat. Ada ruku, ada sujud, dan ada doa super yang prosedurnya begitu hebat dan diapit oleh 2 sujud, yang kalau ini khusyuk dalam minta, dikabulkan. Ingin diampuni Allah, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Jadi kalau sholat bagus, itu dosa bisa ditutup, diampuni oleh Allah, tidak membahayakan dunia akhirat. Pusing, ruwet, ingin ditolong oleh Allah, ditenangkan, diberi jalan keluar, dicurahi rahmat kasih sayang Allah, sholat. Warhamni, itu ada dalam sholat. Rahmat Allah itulah hadirin yang membuat kita selamat. Amal kita tidak menyelamatkan, amal itu mengundang rahmat. Rahmat Allah yang membuat kita selamat. Aduh, saya bokeh, rezeki saya ini serba kekurangan. Memang gaji saya lumayan, tapi kebutuhan saya lebih lumayan lagi. Memang yang penting kan bukan banyak uang, yang penting tiap perlu, bukan ada. Dari dulu jangan bikin jengkel hadirin. Yang penting tiap perlu cukup, bukan ada. Sekarang perlu 2 juta, ada 2.000, kan stres. Dan bukan banyak lagi. Sekarang sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, mau gimana? Nah, cukup yang penting itu. Allah menciptakan malam dan siang, panas, gelap dan terang, kaya dan enggak, kaya dan cukup. Salah lagi ya. Dengerin. Makanya kalau ingin cukup, wajburni, sholat. Sholat itu membuat hidup kita dicukupi oleh Allah. Wah, saya diremehkan aja di kantor, di tetangga, oleh keluarga. Pengen ngangkat derajat, sholat. Warfa'ni, sholat.
Orang yang sholat itu ada izahnya, beda auranya. Saya pengen rezeki yang halal, barokah. Ya udah jangan ngomong ke saya, sholat. Warzuqni halal barokah. Saya bingung nih, saya perlu petunjuk dari Allah. Udah sholat, wahdini itu ada dalam sholat. Bicara perlu petunjuk, orang sholatnya bagus, insya Allah kata-katanya ditunjukin oleh Allah. Kita ngambil keputusan. Hidup ini kan wajah-wajah bermasalah, hadirin yang tersinggung ya. Ini wajah-wajah yang hadir itu kan bermasalah kan? Ya ada, memang kami banyak masalah, jadi kesini katanya lebih tenang gitu. Nah Allah yang ngasih petunjuk lewat siapa aja. Saya ingin sehat, wa'afini, sholat. Sehat yang jadi taat, kan ada yang sehat jadi maksiat. Saya ingin dihapus aib saya tertekan oleh masa lalu saya, wa'fu anni, itu dihapus seperti jejak di padang pasir yang dihembus oleh angin, tidak ada lagi bekasnya. Udahlah hadirin, ayolah, daripada ribet-ribet mah ambil wudhu, sholat. Gimana ya supaya khusyuk? Saya tuh nggak pernah khusyuk, bohong. Waktu pinjam uang khusyuk kan? Begini Pak, waktu saya kontrakan saya sudah hampir habis, jadi mudah-mudahan Bapak bisa memahami. Tolonglah Pak, khusyuk hadirin. Waktu ini mau diputuskan, pokoknya nggak jadi. Gimana tuh khusyuk hadirin. Juga waktu ada yang klotrak, ada apa tuh? Jangan-jangan ada genderuwo, khusyuk. Kita tuh sering khusyuk kalau merasa sesuatu sangat penting. Tuh. Nah sekarang kalau kita yakin ini sholat, pertemuan penting dengan Allah, ini kunci penting terhadap terkabulnya doa, jalan keluar, bebasnya ancaman. Sholat tuh jadi andalan. Penting hadirin. Makanya itu STI tadi, suami takut istri, sebelum pulang ke rumah sholat dulu. Ya Allah, satu-satunya pelindung dari ancaman paling berbahaya dalam hidupku. Takdirmu engkau titipkan amanah yang satu ini ya Allah. Saya ridho, tapi tolonglah ya Allah, bungkam pada malam ini. Jangan gitulah hadirin, kayak apa aja, biasa aja ya Allah. Titip ya Allah. Kalau memang yang satu ini saya mohon tambahlah ya Allah ya. Imannya saudara belum selesai. Saudara belum pernah nyobain yang ngandelin sholat, lihat menakjubkan hadirin. Takut sholat, sedih sholat, cemburu sholat, gugup sholat, kecewa sholat. Itu zikir yang paling komplit. Wasta'inu bisabri wassalah. Ayo sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, karena tepat waktu itu amalan yang paling utama. As-sholatu ala waqtiha. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Jadi rankingnya sholat tepat waktu itu paling atas. Makanya jaga wudhu terus sehingga bisa masuk ke masjid kapanpun, duluan, gak usah antri wudhu. Kenapa berjamaah? Karena 27 kali lipat. Sholat sendiri dengan sholat jamaah beda. Kenapa di masjid? Masjid rumah Allah. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Nih yang tadi tuh separuh malam kita dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Jadi dianggap ini kening tuh kayak sujud terus. Doanya doa terus menerus. Makanya ahli sholat subuh jamaah kalau meninggal, mudah-mudahan seperti orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Kalau saudara tahu keutamaan sholat subuh, merangkak tuh ke masjid tuh. Ayo bagaimana kalau akhwat ke masjid? Kalau nggak jadi fitnah, pergi aja. Sekarang mah jalan-jalan sendiri malam aja nggak jadi fitnah. Ya kecuali kalau terlalu malam lah ya, akhwat jam 2 ke masjid,
pakai mukena, pas jalan becek lagi Pak, jadi loncat sana loncat sini. Itu fitnah nanti. Saudara kenapa sih ketawa? Ayo, jangan, laki-laki awas ya, janji semua ke masjid. Karena lelaki yang tidak ke masjid apa? Lelaki soleha. Mau pakai sarung, pakai renda, nggak indah deh. Jangan lepas sholat rawatib ya, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan dilepaskan itu. Yang 10 atau 12 rakaat itu. 12 kenapa? Karena duhur bisa 4-4 ya. Jangan tinggalkan 10 rawatib itu, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ditambah yang lain, qobla asar, qobla maghrib, qobla isya boleh. Yang jangan ba'da subuh, ba'da isya, asar. Malam tahajud usahakan pulang lebih awal, tidur lebih awal. Kecuali malam ini mungkin ya tidurnya agak malaman, tapi sebelum tidur sholat nanti, supaya kalau nanti malam kebablasan masuk ke subuh kita udah dapat. Tapi biasakan jangan lepas tahajud hadirin. Ke Mekah itu mahal, minimal 25 juta. Kalau agak murah-murah ada yang suka nggak nyampe, atau nggak bisa pulang. Haji antriannya sampai puluhan tahun, tapi Allah Maha Adil. Tiap malam kita dapat peluang saat mustajab yang sama dengan mustajabnya di Baitullah, di Arafah. Karena tidak semua orang punya takdir haji, tapi setiap malam sepertiga malam terakhir bangun, hadirin bangun demi Allah. Itu luar biasa akan berubah hidup kita dengan tahajud. Udah nggak usah rewel sekarang setengah 10 atau jam 10 plek tidur. Nanti jam 3 bangun, cukuplah 5 jam, 11, 12, 1, 2, 3, cukup 5 jam. Mau apa lama-lama model kita ya, dosa banyak, tidur nyenyak, nggak jelas. Minta ampun diampuni, doa diijabah, minta diberi beneran hadirin. Daripada banyak ngomong, banyak ngobrol, mending banyak tahajud. Aja di sana tuh, tumpahkan. Lihat saja hari-harinya. Plus duha nanti di kantor di mana minta izin sholat sunnah 2 rakaat duha. Pokoknya ada apa-apa sholatlah hadirin. Ini lagi rada-rada nggak nyaman negeri kita sekarang ini ya. Lagi rada-rada serba salah nih. Suara keras disangka intoleran. Dikit-dikit ini disebut anti Pancasila. Lebih keras lagi radikal. Nanti lebih ini disebut teroris. Udah repot nih. Kuncinya sekarang deketin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mudah membulak-balik hati siapapun. Saya agak khawatir ya, kita lebih sibuk dengan medsos daripada sibuk dengan zikrullah. Kita lebih sibuk mantengin berita-berita daripada sibuk memperbaiki kualitas sholat kita. Gak selesai dengan ngomong itu, dan kita sibuk nge-retweet, nge-broadcast, nge-forward, tapi gak sibuk ke Allahnya, doa, tobatnya, zikirnya, sholawatnya. Setuju nih hadirin, kita perbaiki nih ya. Doa mulai nanti malam jangan ada yang lepas tahajud. Siap ini semuanya? Akhwat, bagi yang belum punya jodoh, nggak ada yang ganggu, udah tahajud aja ya. Iya kan? Udah nggak usah banyak pikiran, pokoknya tahajud gitu ya. Setuju? Jangan sok soleh nepuk bantal 3 kali, enggak ngepek, bukan begitu. Pasang alarm dan dijauhkan alarm dari tempat tidur, dan doa, karena kalau deket nanti dipijit oleh kita. Sudahlah, kita sama-sama berpengalaman ya. Atau berlapis, sembunyikan alarmnya yang membuat kita jengkel sampai bangun tetap nggak ketemu. Pakai alarm, niat ya Allah, saya ingin tahajud, tolong ya Allah jadikan saya ahli tahajud. Insya Allah Allah nolong ya, Allah tahu kok.
pikiran kita, hati kita. Jangan tidur larut, minta 2 rakaat aja kalau belum bisa 11. 2 rakaat aja. Udah itu 2 rakaat lagi. Nah sudah itu 2 rakaat. Bukannya amin, saudara malah ketawa amin. Ini nih, dasar jarang kita. Kayak urusan ini cukup hanya uang sisa. Ini uang sisa Pak. Jadi kalau beli roti 10.000 bayar 50.000, sisanya kesini kan. Tuh kan bukan amin, amin. Udah gemes pengen selesai aja. Tahajud, sholat, dan jangan ngobrol dalam situasi begini mah nggak usah banyak ngomong, banyak istighfar. Karena bencana itu tidak akan diturunkan bagi kaum yang banyak bertobat. Udah istighfar 1002 kali di jalan teh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasakan hadirin bedanya. Lebih penting istighfar daripada segala dibahas dan tidak jadi solusi. Apalagi banyak ngobrol, banyak sok tahu, banyak dilebih-lebihkan, banyak bohongnya, dusta, sok pinter, sok berjasa, sok penting. Ngobrol itu benar-benar bahaya lah. Kalau tahu bahayanya ngobrol. Kalau mau jujur, periksa ngobrolan kita itu. Banyak mubazirnya. Daripada ngobrol sia-sia, istighfar aja. Ajak istighfar. Ke arisan gimana? Istighfar di arisan apalagi. Istighfar Bu, bawa tas belum lunas gitu, istighfar. Ibu ngomong belum lunas, istighfar Bu. Jadi istighfar semuanya. Di BI juga istighfar Pak ya. Lagi musim gini mah gak usah banyak membahas kalau enggak bulat-bulat amat hatinya. Mending bawa tobat aja. Selain istighfar juga mohon doa bagi yang lain. Karena istighfar bisa untuk memohon doa bagi yang lain. Yang tidak bisa tuh mentaubati orang lain, tapi memohonkan ampunan bagi orang lain, insya Allah bisa. Alhamdulillah saudaraku sekalian. Jadi sangat berharap situasi ini kita menjadi ambil bagian bagi solusinya ya. Bukan menjadi bagian dari masalah, bagian dari solusi. Kendalikan diri, tahan lisan, tahan sikap, perbanyak sujud kepada Allah, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan doa kita yang banyak dosa ini kalau dengan tobat malah jadi mustajab. Ingat hadirin, doa bisa menjadi bagian merubah takdir. Kalau kita semua doa dengan khusyuk, semoga Allah memberikan takdir terbaik bagi kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini kita memang harus mengakhiri karena sudah jam 9. Tidak boleh terlalu larut malam. Silahkan kita akan bersedekah ya. Dan kita tutup dengan doa. Semoga doa kita termasuk yang diijabah. Di antaranya berkah sedekah kita. Sambil baca Fatihah dan ayat kursi sebagai zikir kita. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah Maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat, sekecil apapun, di tempat paling tersembunyi sekalipun. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi aib-aib kita. Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Allah tahu semuanya. Orang-orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Alhamdulillah, Allah masih menutupi. Dan Allah juga yang memberikan kesempatan kita bertobat. Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis zikir. Dan Allah janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni semua dosa hambanya. Semoga malam ini Allah mengampuni habis seluruh dosa kita. Andaipun malam nanti malaikat maut mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita diwafatkan bersih, husnul khotimah. Marilah kita beristighfar yang tulus, hadirin. Rasulullah tanpa dosa 100 kali beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Sambil jujur buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hitam yang mati-matian ditutup-tutupi. Istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya hitam, yang masa lalunya kelam. Istighfar yang hidupnya musyrik, punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan duniawi, menuhankan nafsu. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Sibuk ingin kelihatan soleh padahal aslinya ahli maksiat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya sering berzina, melihat yang diharamkan. Allah tahu setiap yang dilihat oleh mata.
Istighfar yang pikirannya kotor, yang mulutnya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Tidak ada yang tersembunyi. Allah melihat semua maksiat kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang berulang-ulang berbuat maksiat padahal tahu itu dosa. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan kami menjauhi maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat. Ya Allah, menjauhi dosa. Ya Karim, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua. Ya Rabb, ampuni ibu bapak kami, selamatkan ya Allah. Sayangi dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama ya Allah. Jadikan tauladan bagi kami. Persatukan para ulama ya Allah. Bersatukan dalam mendidik, membina kami di jalan yang Engkau berkahi. Lindungi ya Allah dari niat yang salah, lindungi dari perbuatan yang salah, lindungi dari kejahatan dan kezaliman ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni siapapun yang pernah menyakiti kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti. Ya Allah, berikan kepada kami para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang takut padamu ya Allah, yang beriman teguh, yang akhlakul karimah, ahli ibadah ya Allah, yang dapat memimpin kami menujumu ya Karim. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang tidak beriman padamu, yang tidak patuh padamu ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kabulkan siapapun yang munajat saat ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, doalah masing-masing. Amin ya Allah, amin. Jangan ragu hadirin, Allah pasti mendengarkan. Amin. Ya Allah, jangan ragu-ragu hadirin, Allah pasti mendengarkan.
Allah malu jika hamba menengadahkan tangan jika tidak diijabah. Doakan negeri kita ini, hadirin. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Karim. Berikan jalan keluar yang Kau berkahi ya Allah. Persatukan umatmu ini ya Karim. Lindungi dari bala wal bencana ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.